Baik Bapak Ibu, kita mulai ibadah kita sore hari ini. Bapak Ibu dimanapun saat ini berada, puji nama Tuhan, kita boleh beribadah sore hari ini. Haleluya. Yang percaya saya jemput kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan baik buat hidup kita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hidupku, membawa hatiku, membawa hatiku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik. Kemegahan-Mu, ku datang menyembah, membawa hatiku, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan Yesus, Yesus baik. Teramat baik, Yesus baik, teramat baik, amin. Yesus baik, teramat baik, Yesus baik, teramat baik, Yesus baik, Yesus baik. Yesus baik, teramat baik, Yesus baik, teramat baik, Yesus baik, teramat baik, Yesus baik, teramat baik, Yesus baik, teramat baik. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Serahkan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami datang membawa pujian kami,
segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan Bapa. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, ya Bapa. Kami datang, Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya,
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, ini doa kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh,
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyatakan Engkau Tuhan yang hebat bagi kami. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu, katakan dengan iman, di hidupku, hidupku. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan setiap hati kami, iman kami, dari hati kami yang paling dalam, dari mulut kami, terus akan memuji-muji Engkau ya Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Kelaparan apapun yang terjadi dalam hidup kami, sakit penyakit apapun yang datang dalam hidup kami, dengan iman, dengan pengharapan, sekali lagi kami proklamirkan, karena kasih-Mu hebat bagi kami. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Yesus Kristus yang hebat dan luar biasa atas setiap kami. Terima kasih Bapa, diberkati Tuhan lewat setiap sembah, pujian, nyanyian yang lahir dari setiap hati kami, anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka berada sore hari ini, di rumah, dimanapun mereka berada sore hari ini Tuhan, untuk memuji, menyembah-Mu, membangun mesbah keluarga. Kami tahu tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan, sanggup memberkati, menolong, memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan bagi setiap hati para pemirsa, pendengar, umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun kami yang bisa dijangkau lewat suara dari media sosial ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, letakkan pesan-pesan-Mu, hal-hal yang ilahi, sehingga boleh terus dibangkitkan, dibangunkan hari-hari ini Tuhan. Karena kami tahu ada firman-Mu yang menuntun kami, ada kasih, ada kuasa-Mu, ada tangan Tuhan yang hebat, yang tak pernah berhenti menolong kami, menuntun kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman-Nya, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, sore hari yang indah ini saya menyapa seluruh para pendengar media sosial dimanapun saudara bisa mendengarkan, yang bisa dijangkau lewat ibadah online hari-hari ini saudara. Saya percaya kita semuanya diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Nah, melalui kesempatan yang spesial ini, saya menyapa secara khusus seluruh jemaat yang ada di seputaran Amplas atau GBI Metro. Saya menyapa kita semuanya. Saya percaya hari ini cukup banyak kita ibadah, ya, dari pagi, siang, sampai sore ini. Ada firman Tuhan yang berkata, lebih bagus satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, waktu-waktu ini saudara memaksa kita, membuat kita hari-hari ini untuk kita boleh banyak beribadah kepada Tuhan. Dan sore hari ini juga saya tergerak membagikan kebenaran firman yang terambil dari Kejadian pasal 32 Bapak Ibu. Nah, perjalanan Yakub hari-hari ini secara khusus atau secara pribadi sangat persis ya dalam perjalanan umat Tuhan, gereja Tuhan, setiap kita yang percaya hari-hari ini. Kalau saudara buka dalam Alkitab saudara,
Nah, Kejadian pasal 32 ayat 1 itu bercerita sampai di ayat 32, cukup panjang Bapak Ibu, tetapi kita akan loncat-loncat nanti ya, kita ambil 1, 2, 3 ayat. Saya mau meneguhkan setiap perjalanan kita hari ini, karena perjalanan Yakub ini adalah perjalanan yang masih real ya, seperti perjalanan kita hari-hari ini. Saudara, kita belajar ketika perjalanan kita banyak liku-likunya ya, banyak belok-beloknya, tetapi kita mau lihat endingnya Bapak Ibu, akhirnya apa yang dijanjikan Tuhan bagi setiap pribadi yang terus mencari wajah Tuhan, yang terus beriman, berpengharapan kepada Tuhan. Nah, di ayat 32 kita mulai ayat 1, kita baca bersama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Kita baca ayat 1, 2, 3 ya. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Saya bacakan sekali lagi. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran yang mutlak yang harus hari ini kita tanamkan dalam diri kita, bahwa perjalanan ini Bapak Ibu adalah, ya hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Hidup kita ini adalah ibarat musafir. Kita bergerak dari satu titik kepada satu tujuan. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan Bapak Ibu. Itu sebabnya apapun tidak bisa menghentikan perjalanan kita. Selagi Tuhan masih restui dan kelaparan, apapun katakan kita dari kasih Kristus. Karena kenapa? Karena kalau Tuhan di pihak kita Bapak Ibu, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita berjalan Bapak Ibu, saya percaya sekali lagi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada satupun sakit penyakit yang bisa menghentikan hidup kita. Kalau kita berbuah banyak dalam perjalanan kehidupan kita ini, maka Tuhan akan semakin bersihkan, semakin berkenan, semakin kudus. Semakin kita berjalan, semakin kita intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan semakin bersihkan hidup kita. Semakin kita berbuah lebat, berbuah banyak, semakin pengusaha, pemilik pohon anggur yang saudara akan semakin memahkotai hidup kita dengan kebaikan. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan takut kondisi apapun hari-hari ini. Tapi perhatikanlah hidup kita. Kita harus berbuah banyak hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Hidup intim, hidup bersekutu, saling berbagi, memperhatikan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Sekali lagi saya percaya tidak ada satupun yang bisa menghentikan hidup kita. Sekalipun dunia ini, seluruh dunia ini akan, kalau Tuhan di Alkitab katakan, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan takut dengan kondisi apapun hari-hari ini yang kita berbuah. Nah, dalam Ayub 1 ayat 10 diceritakan ketika musuh atau setan saudara ingin menghancurkan kehidupan seorang yang berkenan kepada Tuhan, namanya Ayub. Apa yang dilakukan Tuhan Bapak Ibu? Ketika musuh menampi, ketika setan, iblis saudara ingin menghancurkan iman, pengharapan dan mesbah yang dibangun oleh Ayub berpuluh-puluh tahun, apa yang terjadi? Alkitab katakan dengan jelas, ada pagar, ada kemuliaan, ada darah Yesus, ada malaikat Tuhan yang menyertai setiap kita. Bahkan dari mulut setan berkata, aku tidak bisa sentuh orang yang berkenan di hati Tuhan. Aku tidak bisa sama, aku tidak bisa ganggu, jangankan pribadinya. Kambing dombanya pun, ini pengakuan dari mulut setan Bapak Ibu. Iblis tidak bisa jamah satu ekor seizin daripada Tuhan. Saudara bisa bayangkan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa mulianya kita di mata Tuhan. Sakit penyakit hidup kita kalau kita dipagari, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena ada malaikatnya akan diperintahkan. Nanti kita lihat. Nah, perjalanan Yakub itu banyak diingatkan, banyak diteguhkan dengan kunjungan-kunjungan malaikat. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan bagi kita, ya,
hidup kita ini adalah sebuah perjalanan Bapak Ibu. Hidup kita ini adalah sebuah seperti perjalanan seorang musafir yang dari satu titik kita akan sampai nanti kepada satu tujuan, tanah Kanaan, tanah perjanjian, yaitu hidup kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya saudara jangan berlari, jangan berhenti berjalan saudara. Jangan menangisi, jangan duduk di tempat. Kalau boleh Alkitab katakan berlari-lari kepada panggilan, kepada tujuan yang mulia, yang ajaib itu. Nah, perjalanan Yakub, saya tidak tahu apakah kalau saudara cek kehidupan saudara, ya Bapak Ibu pendengar dan juga semuanya kita yang bisa mendengarkan siaran itu, kalau saudara perhatikan, adakah miripnya perjalanan kehidupan saudara dengan perjalanan Yakub hari-hari ini? Kenapa? Ada enggak kehidupan yang lebih daripada perjalanan hidupnya Yakub ini Bapak Ibu? Kenapa hidup Yakub? Coba Bapak Ibu, dari lahirnya saja guncingan Bapak Ibu. Bagi orang tuanya sendiri dan juga bagi orang lain. Karena apa? Kelahiran Esau dan Yakub itu ya mempertontonkan kepada kita satu kelahiran yang tidak wajar Bapak Ibu. Karena dia lahir kembar ya. Jadi saudara ya lahirnya itu sudah perguncingan. Coba dari lahir, lalu ketika dia berjalan apa yang terjadi? Keluarganya tidak menerima dia. Abangnya sendiri Esau ingin membunuhnya. Yakub itu lari dari keluarga sendiri, dari abangnya sendiri. Setelah dia lari, apa yang terjadi? Di tempat pelariannya apa yang terjadi Bapak Ibu? Laban yang adalah pamannya juga mengejar dia saudara. Kenapa? Setelah menikah, Yakub itu juga saudara tidak pamitan, tidak permisi sama mertuanya. Anak-anak pergi tanpa pamit, tanpa permisi. Apa yang terjadi? Dia juga dikejar. Nah, apa yang kita baca di Kejadian pasal 32 ini adalah kisahnya dia di mana dia dikejar. Jadi keluarganya sendiri mengejar, keluarga jauh juga mengejar dia saudara. Pernikahannya pernikahan yang tidak mulus. Bayangkan Bapak Ibu, malam pertama saja pernikahannya sudah masalah. 7 tahun dia kerja untuk mendapatkan seorang yang dicintainya. Tapi di malam pertama itu pun saudara, mertuanya menipunya. Sehingga untuk mendapatkan, saudara dia harus waktunya bekerja 14 tahun Bapak Ibu. Sungguh perjalanan satu keluarga yang tidak mulus Bapak Ibu. Jadi saudara perjalanannya penuh dengan liku-liku, penuh dengan tantangan. Dia menipu saudaranya, dia menipu abangnya, dia pergi ke pamannya, pamannya menipu dia. Perjalanan keluarga yang tidak mulus. Adakah hari-hari ini perjalanan kita, kehidupan kita seperti ini Bapak Ibu? Kalau kita berhenti saudara, saya percaya saudara, inilah yang diinginkan oleh musuh kita. Gambaran Yakub ini adalah gambaran setiap kehidupan kita yang tidak mulus Bapak Ibu. Pertanyaan saya, kalau seperti ini kehidupan kita, masih adakah kalau hari ini masalah kita, masalah ekonomi, masalah keluarga, bagus hubungan kita dengan mertua, masih ada yang kita banggakan daripada Yakub ini. Lalu nanti kita akan lihat, kita yang mau konsentrasi adalah di masalah ketakutannya, saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya masih ada nggak harapan kalau hidup kita seperti ini hari ini saudara. Saya beritahu, saudara harus lanjutkan kehidupan saudara. Karena Alkitab menggambarkan kehidupan Yakub ini pada akhirnya kehidupan yang sangat diberkati. Kalau tahun ketiga, tahun ke-30, tahun 40, tahun ke-50 juga kita masih banyak. Kita terus masih bergumul, masih ada enggak harapan. Kalau saudara dalam Alkitab, kalau dilepaskan satu doa berkat, selalu diucapkan gini, terimalah berkat yang daripada Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa harus disebutkan nama Yakub? Karena berkatnya tidak biasa Bapak Ibu. Berkatnya luar biasa. Tapi sebelum saudara kita lihat itu, saudara lihat
adalah masa lalu yang begitu kelam. Lalu yang berliku-liku. Masih ada nggak harapan dia untuk jalan berkenan kepada Tuhan? Masih ada nggak harapan untuk dia bisa menerima setiap janji-janji Tuhan dalam hidupnya? Lanjutkan kehidupan saudara. Sebab kita nggak tahu di tahun itulah Tuhan buka tahun ke-53 lah. Keran sungai yang besar akan datang. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita tidak melepaskan iman dan pengharapan kita, kitab Roma dengan jelas berkata Bapak Ibu, pernah mengecewakan orang-orang yang menaruh harap kepada dia. Amin Bapak Ibu. Coba kalau ada orang di kiri kanan saudara, coba ya goyang lututnya itu, ya. Jangan dipeluk Bapak Ibu, ya. Katakan jangan berhenti berjuang sobat, ya. Jangan menyerah Eda bilang, ya. Kalau ada lay saudara di situ, main mata kata jangan berhenti lay, ya. Lanjutkan terus. Amin Bapak Ibu. Ada lagunya, ku tak akan menyerah pada apapun jua sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetap ku berserah kepada hatiku percaya Tuhan punya sekali lagi, ku tak akan menyerah pada apapun jua sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku. Tuhan punya rencana, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi dengan iman katakan, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yang kedua, bertemulah Yakub dengan malaikat-malaikat Allah dengan dia. Pantas enggak Bapak Ibu? Kunjungan surga, lawatan Tuhan, hidup yang tidak benar. Saudara masih ingat namanya Yakub itu artinya apa Bapak Ibu? Masih ingat namanya artinya? Banyak ya referensi. Orang berkata Yakub itu artinya penipu. Jadi bukan hanya jalannya yang begitu susah, yang begitu pahit, begitu banyak tragedi-tragedi. Ya dia menipu dan dia ditipu juga, saudara. Masih ada nggak harapan Tuhan mengasihi, mencintai orang seperti ini? Justru Alkitab katakan Tuhan sayang kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan, kepada orang-orang berdosa. Kalau kita merasa diri kita orang yang paling tidak pantas, orang paling najis, orang yang tidak layak memanggil nama Tuhan, sore hari ini saudara sekali lagi, Tuhan datang mencari domba yang terhilang. Tuhan datang mencari orang-orang berdosa, saudara. Coba saudara lihat, Tuhan sendiri punya inisiatif mengunjungi, mendatangi saudara, menghiburkan seorang pribadi yang namanya Yakub ini, saudara. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang murah hati, tak terselami kasih setia dan kebenaran Tuhan. Saudara, semakin kita berdosa, semakin kita jauh, semakin hati kita menjerit, semakin banyak tragedi-tragedi yang pahit yang kita alami dalam hidup kita. Saudara, Tuhan benci bukan kepada pribadi saudara, tapi begitu sayang akan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Kalau boleh ditukarkan dunia ini dengan satu jiwa, ya mewakili firman saya berkata Tuhan akan memilih saudara. Karena saudara begitu berharga di mata Tuhan. Saudara begitu sangat dicintai oleh Tuhan. Saudara, Yakub bertemu malaikat. Bapak Ibu sadar, kita harus tahu bahwa dunia kita yang kelihatan ini
yang ada ukurannya ini. Saya beritahu Bapak Ibu, di luar kehidupan yang real, yang nyata ini, ada satu kehidupan yang jauh lebih nyata. Di mana itu Bapak Ibu? Di surga. Kehidupan alam supranatural, saudara. Masih ada kehidupan yang jauh lebih luas, Bapak Ibu. Masih ada kehidupan yang jauh lebih nyata dari kehidupan 70-80 tahun itu. Di mana itu Bapak Ibu? Kesanalah kita akan pergi. Kepada kehidupan selama malaikat-malaikat. Di sana ada Tuhan menunggu kita. Di alam supranatural, saudara. Semua disediakan Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Itu sebabnya saudara, saya percaya sekali lagi ya, Tuhan membawa kita, menuntun kita. Kehidupan kita enggak berhenti hanya di sini, saudara. Kehidupan kekal selama-lamanya. Itu sebabnya semangati diri saudara. Semangati teman-teman, semangati sahabat kita. Nah di ayat 7, ini saya lebih konsen lagi. Di ayat 7 kita loncat mengingat waktu. Yuk, ayat 7 kita baca bersama, 2-3 ya. Keluaran 32 ayat 7. Yuk 2-3 ya. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak. Sampai di situ saja. Saya baca sekali lagi. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, Bapak Ibu. Saudara tahu ketakutan itu efeknya apa? Kalau saudara takut hari-hari ini, apa yang saudara takutkan? Seseorang yang takut, maka ketakutan, kecemasan, perasaan-perasaan negatif Bapak Ibu akan mengganggu kesehatan kita. Saya ulang sekali lagi. Kalau saudara menghidupkan, membesar-besarkan perasaan negatif hidup kita, maka kesehatan saudara akan terganggu. Maka tubuh saudara akan sakit. Siapa yang menciptakan ketakutan Bapak Ibu? Ya, ketakutan pada dosis tertentu itu baik, tapi kalau itu berlebihan, ya, takut akan Tuhan harus ada pada kita. Takut pada hal-hal tertentu harus ada. Tapi itu ada takarannya Bapak Ibu. Jangan berlebihan. Kalau saudara takut berlebihan, tubuh saudara bisa bergetar. Usus saudara bisa terganggu. Pikiran saudara, bahkan maaf, ke kamar mandi pun saudara bisa. Dengan tiba-tiba, sebab perasaan negatif. Nah, Alkitab katakan gini, coba perhatikan. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kalau saudara takut, saudara akan sesak nafas. Kalau saudara takut, imun saudara akan melemah. Yang harusnya saudara bisa menanggung, mengangkat beban 100 kilo, kalau saudara hanya bisa menanggung hanya 30. Kemana selebihnya? Itu hilang. Itulah yang dinanti oleh musuh kita. Bahkan saudara tahu, saya percaya dengan segenap hati, dengan kondisi ini, dengan pandemi, dengan virus 19 ini saudara, yang dilepaskan musuh hari-hari ini, saudara ingat ini. Saudara tangkap, yang dilepaskan musuh adalah roh ketakutan. Sebenarnya tidak sehebat yang diberitakan media hari ini efeknya apa yang ditimbulkan oleh virus ini. Tetapi musuh hari ini di seluruh dunia panen jiwa-jiwa. Karena lebih banyak yang mati ketakutan dibanding dengan efek virus itu sendiri. Sekali lagi saya ingatkan, yang dilepaskan musuh di akhir zaman, Alkitab katakan dengan jelas, di hari terakhir akan banyak orang yang mati ketakutan. Kenapa saudara? Karena isu-isu deru perang, kelaparan. Karena kita sudah punya media hari-hari ini, maka kita akan besar-besarkan Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saudara, sesuatu yang kecil, saudara, medsos kita ya mencekoki kita hari-hari ini, sesuatu yang kecil, bukan hanya besar disampaikan, tapi sangat besar. Sehingga saudara, ya hari-hari ini kalau saudara bisa lihat senyum atau ketawa musuh, itulah yang mereka sedang lihat hari-hari ini. Manusia sedang mengalami ketakutan. Bahkan yang mungkin yang mati itu saudara lebih banyak karena pengaruh mati, saudara, karena mati ketakutan. Kenapa saudara? Ketika dia berpikir, ketika dia pening, ketika dia bersin, ketika dia sakit kepala, lalu langsung pikiran negatif,
Apa yang terjadi? Maka imun tubuhnya langsung otomatis drop. Saudara percaya kepada virus sebesar apapun itu, karena Alkitab katakan gini, hati yang gembira adalah obat, seperti Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira, hati yang gembira, biar tambah imun tubuh kita, adalah obat, bukan sembarang obat, seperti obat hati. Amin. Tapi semangat, mata berikan pulang, hati yang gembira. Tuhan mau kita menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita. Kalau saudara banyak menangis, ada enggak saudara yang sudah berkeluarga? Saudara enggak anak saudara bahagia kalau dia menangis. Pergi ke sekolah, pergi kerja. Kalau anak kita itu pergi, ada enggak orang tua yang tertawa dengan anaknya yang kecut, dengan wajah yang tidak baik lalu dia menangis? Kalau ada orang tua yang bahagia melihat anaknya menangis, Bapak Ibu mungkin perlu dibaptis yang kedua, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau anak saudara senyum bahagia, wah, saya dapat oleh-oleh tadi dari anak saya yang pertama. Persiapkan khotbah ini, dia datang ke kamar doa, dia kiss saya, dia cium saya. Waduh, alangkah bahagianya perasaan saya. Ketika dia pergi senyum, hati saya juga senangnya luar biasa. Di hati saya, hati yang paling dalam, seperti itulah aku kalau kamu bahagia anakku. Seperti itulah Tuhan. Kalau kita berjalan, kalau kita berlari, kalau kita melayani Tuhan dengan hati yang berbahagia, dengan hati yang girang, itulah keinginan setan. Itulah keinginan Tuhan, tapi keinginan setan, saudara, supaya saudara ia layu, supaya saudara tidak bergembira, berat beban hidup kita, saudara, itulah yang diinginkan oleh setan. Itu sebabnya, saudara, hari-hari ini kita harus bangkit berdiri, katakan, aku tidak takut. Ya, aku berjalan bersama-sama dengan aku. Kalau Tuhan di pihakku, siapakah yang akan menjadi lawanku? Ya, kita harus waspada. Ya, kita pakai masker, kita berjaga-jaga, kita berdoa. Tetapi sekali lagi, yang paling penting adalah penyertaan Tuhan dalam diri kita. Karena Tuhan sudah ciptakan sistem ya imun untuk melawan semua, saudara, ya virus-virus yang tidak baik. Ini survei Bapak Ibu, survei ya. Jadi sebuah ketakutan disurvei. Kalau seseorang takut, ternyata apa yang ditakutkan manusia itu, saudara, hasilnya 70% itu tidak terjadi. Jadi coba bayangkan, kalau saudara takut, sebenarnya ini disurvei, hasilnya 70% ketakutan manusia tidak terjadi. Persis seperti ketakutan Abraham. Saudara tahu ketakutan Yakub. Yakub takut sama Esau, lalu dibagi istrinya, dibagi anaknya, dibagi hal. Padahal yang dipikirkan, yang ditakutkannya itu tidak sama sekali. Saudara tahu, ternyata yang dipikirkan Yakub, abangnya yang datang menyambut dia, pikiran Yakub pasti dia mau membunuh saya, membunuh anak-anak saya. Padahal, jadi sebelum disurvei, dulu pun sebelum saudara hari-hari ini, di zaman perjanjian lama pun, feeling kita, perasaan kita sudah salah Bapak Ibu. Nah, 70% ternyata tidak benar Bapak Ibu. Dan 15-20% saudara, ketakutan itu bisa ditangani, bisa dikelola dengan baik. Hanya sekian persen saja ketakutan manusia itu ternyata betul Bapak Ibu. Coba saudara betapa senangnya musuh hari-hari ini mengelabui kita. Itu sebabnya masih ingat kisahnya Daud melawan Goliat dengan suara, dengan tubuh yang besar saudara. Satu bangsa bisa diteror oleh yang namanya Goliat. Ketika ketakutan itu melanda dan ketakutan itu roh, kata Alkitab saudara. Apa yang terjadi? Seluruh bangsa tidak bisa menyelesaikan namanya satu virus, satu pribadi. Siapa namanya? Goliat. Saudara tahu hari ini? Goliat hari ini yang sedang berjalan ke seluruh dunia. Bukan bentuk fisik lagi. Tapi Goliat itu hari ini yang namanya COVID-19 atau COVID-19. Sebenarnya saudara, hanya satu ayunan saja kita bisa selesaikan itu. Tapi seperti bangsa Israel, raja takut, pemerintah takut, semuanya takut.
hanya orang yang lahir dari hadirat Tuhan, seorang yang suka membangun mezbah, memuji menyembah Tuhan, hanya dia dengan berhembus, saudara, satu ayun saja, saudara, ternyata tidak seperti yang dibayangkan pikiran orang, pikiran manusia. Saudara, yang namanya Goliat bisa dijatuhkan, bisa dikalahkan kalau seseorang itu lahir dari hadirat Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, jangan takut. Sambil saudara mengingatkan saudara, teman-teman kita, diri kita juga katakan, ya jangan takut. Itu sebabnya ada seorang peneliti Alkitab, hampir setiap hari Tuhan berkata dalam Alkitab, jangan takut. Kenapa? Karena manusia sudah jadi konsumsinya takut setiap pagi, saudara. Banyak yang ditakutkan. Itu sebabnya setiap hari, setiap pagi Tuhan berkata, jangan takut. Karena kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita, Bapak Ibu? Ya, jangan seperti Yakub jadi sesak hati, sesak napas karena ketakutan. Padahal itu tidak benar, Bapak Ibu. Coba kita baca di ayat yang ke-8 atau loncat saja ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ayat 9 dikatakan demikian, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenek moyang Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Nanti saudara kalau baca sampai di bawah, jadi sebenarnya Tuhanlah yang memerintahkan Yakub melanjutkan perjalanannya. Tuhanlah yang memerintahkan Yakub supaya kembali, supaya pulang. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan, saudara, ya kehidupannya bergoncang. Di tengah jalan, saudara, kehidupan Yakub ini, saudara, musuh menghambat. Dirinya sendiri menghambat, pikirannya sendiri menghambat. Saudara, di tengah-tengah ketakutan seperti ini, saudara, ya, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saya beritahu, bukan berarti, saudara, perjalanan kita akan menjadi perjalanan seperti berjalan di jalan tol. Saudara masih ingat kisah murid-murid Tuhan Yesus? Tuhan yang katakan, menyeberanglah. Apa yang terjadi? Di tengah jalan, saudara, datanglah angin taufan, saudara. Tiba-tiba, saudara, angin topan menghantam. Dan apa yang terjadi? Murid-murid ketakutan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, kalau Tuhan memerintahkan kita, ya, kalau di tengah jalan kita mengalami goncangan, Bapak Ibu, yang perlu ketahui, yang perlu ingatkan diri kita adalah kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan katakan, aku akan berbuat baik kepadamu. Dan saya percaya itu akan terjadi, Bapak Ibu. Di ayat 10 dikatakan demikian. Ayat 10, sekali-sekali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan. Kenapa tidak layak? Yakub, Bapak Ibu, karena memang dia penipu. Memang kehidupannya tidak benar. Saudara tahu enggak bahwa kita tidak layak menerima kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan yang melayakkan kita. Ayat 13, ya, ayat 13 kita baca bersama-sama di ayat yang ke-13. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau dan kakaknya. 14, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan dan 200 domba betina dan 20 domba jantan. 15, 30 unta. Nah, saudara, itu jumlah persembahannya. Nah, apa yang terjadi ketika Yakub menjalani kehidupan yang sangat menakutkan? Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pada akhirnya setelah Yakub, saudara, menyeberangkan harta bendanya dan juga keluarganya, apa yang terjadi? Alkitab katakan di ayat 13, maka di malam itu, saudara, yang penuh dengan ketakutan itu, apa yang terjadi? Bergulat dan bergumullah Yakub. Saya beritahu, Bapak Ibu, ketika kita mengalami malam, ketika kita mengalami kegelapan, ketika kita mengalami ketakutan, saya beritahu, kadang-kadang Tuhan tunggu sampai saat itu supaya kita lebih intens mencari Tuhan. Ketika ketakutan, ketika pergumulan, ketika masalah, ketika semua pintu tertutup, saya beritahu, itu waktu yang tepat untuk mencari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bahkan Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kadangkala, saudara tahu, terminal terbaik dalam hidup kita, ketika kita mengalami malam yang gelap, pergumulan yang begitu banyak, ketakutan yang begitu luar biasa. Saya beritahu, seringkali Tuhan tunggu momen itu supaya kita datang kepada Dia.
Seringkali Tuhan menantikan itu supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena kalau semuanya aman, waktu kita habis dengan istri, dengan anak, dengan pekerjaan, dengan hobi, dengan segala sesuatu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi ketika semua mendesak kita bisa berhenti, kita bisa mencari Tuhan. Itulah titik balik Bapak Ibu. Yakub ini berbalik kepada Tuhan. Kalau kondisi kita hari ini sama seperti perjalanan Yakub, ya, di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan, saya beritahu Bapak Ibu, ya, ini waktu yang tepat untuk kita membangun mezbah. Ini waktu yang tepat untuk kita mencari Tuhan. Dan Alkitab katakan, saudara, maka bergulatlah, ya, bergumullah Yakub, dan pada akhirnya apa? Ya, dia bertemu, dia mengalami Tuhan. Di ayat 24, coba kita baca, kita loncat. Ayat 24, Kejadian 32, ayat 24 kita baca bersama. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saya beritahu Bapak Ibu, ya, segera fajar akan datang menyingsing. Kondisi malam ini, kondisi yang gelap ini, kondisi yang menakutkan ini akan segera berakhir. Tetapi yang Tuhan mau adalah di dalam malam ini, saudara, kita boleh mengenal Dia. Kita boleh membangun mezbah dengan Tuhan. Kita sampai mengalami Tuhan, mengalami pengenalan, mengalami malaikatnya. Saya beritahu, surga sedang terbuka lebar hari ini. Panggillah Tuhan di tengah-tengah ketakutan kita. Panggillah Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, Bapak Ibu. Karena di masa-masa seperti ini akan tiba saatnya fajar menyingsing. Saudara tahu sifat baik dari Yakub ini, dia seorang yang sangat tidak mudah menyerah. Kalau sesuatu yang dari Tuhan, saya beritahu Yakub ini dia rela mati. Itu sebabnya kalau digambarkan, kira-kira ada nggak manusia bisa sampai bergulat dan Tuhan kalah? Ini menggambarkan sebenarnya adalah begitu berkomitmen, saudara. Apa yang sedang kita gulatkan hari ini? Begitu getol, kalau bahasa saya, keras kepala yang kudus, ya perlu ada dalam diri kita. Masih ingat kisahnya Bartimeus? Semua orang katakan diam, diam, diam. Murid-murid Tuhan Yesus katakan diamlah. Tetapi Alkitab katakan semakin banyak orang berkata diam pada dia, semakin kuatlah dia berseru. Ini yang saya katakan keras kepala yang kudus. Ini perlu hari-hari ini bagi kita. Ya, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Masih ingat janda di Sarfat? Perempuan Sirofenisia. Perempuan Sirofenisia ketika Yesus mengabaikan, tidak memperhatikan, bahkan Yesus rendahkan dia, tapi dia katakan dia terus memanggil nama Tuhan, tolonglah. Kita perlu hari-hari ini seperti ini. Yang setuju katakan amin. Perlu ada, keras kepala yang kudus. Di dalam Lukas 18 ada seorang janda yang ingin supaya perkaranya dibela. Ada hakim yang tidak mengenal Tuhan atau hakim yang lalim di sebuah kota. Tuhan katakan, Yesus, seperti inilah harus kamu datang kepada saya, kata Tuhan. Nah, janda ini terus menguntit, terus mengganggu hakim itu, saudara. Sampai akhirnya hakim berpikir, sampai kapan aku diganggu? Akhirnya dibelalah. Sebenarnya apa yang Tuhan sampaikan tentang ini, saudara, kisah ini? Yesus mau mengajar tentang bagaimana kita berurusan dengan Tuhan. Bagaimana kita berdoa. Jangan mudah menyerah. Kalau saudara sudah berdoa 100 kali belum dijawab Tuhan, terus ketok. Kalau saudara sudah berdoa sudah 150 kali, terus cari. Tuhan janji, siapa yang mencari dia akan mendapat. Siapa mengetok, pintu akan dibukakan. Akan tiba saatnya, saudara, fajar. Tetapi dalam pergumulan kita ini, saudara, teruslah mencari Tuhan, membangun mezbah. Saya berkata, saudara, hari-hari ini biarlah di ketakutan, di kegelapan malam, Tuhan membuka dirinya lebar-lebar supaya setiap kita boleh mengenal Tuhan hari-hari ini. Itu sebabnya kita pakai waktu ini sebaik-baiknya membangun mezbah, persekutuan, keintiman kita dengan Tuhan. Sampai ada tanda. Tandanya apa? Sampai kakinya Yakub itu terpelecok, saudara. Tidak apa-apa. Yang penting dalam pergumulan kita ada tanda kita mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami surga. Pada akhirnya apa yang terjadi? Setelah Yakub mengalami perjumpaan yang pertama di ayat 28, 29, saya akan tutup di sini. Apa yang terjadi setelah Ayub bergumul dengan Tuhan? Lalu Alkitab katakan Yakub
diberkati Bapak Ibu. Ini hanya satu malam, tapi kalau kita bergumul, kita mengenal Tuhan, saudara akan lihat tangan Tuhan memberkati kita. Yang kedua, Yakub melihat dan mengenal Allah. Yang terakhir, Yakub mendapat tempat atau nama baru dan berkat baru Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi malam ketakutan kadangkala Tuhan katakan gini, Tuhan bekerja di situ mendatangkan kebaikan bagi kita. Kondisi ini saya katakan, saya tidak mendoakan saudara, tapi kondisi ini bisa membuat orang-orang yang takut akan Tuhan ini jadi kebaikan bagi kita. Karena kenapa? Selama ini kita nggak punya waktu membangun mesbah dengan keluarga, berdoa, membaca Alkitab, berpuasa, segala sesuatu. Kalau kita dipaksa keadaan hari ini, saya percaya kalau seperti Yakub, kita ketemu dengan malam, dengan ketakutan yang sangat menyesak. Ini waktunya untuk mencari wajah Tuhan. Sebab fajar akan datang, ada berkat yang baru, ada perkenanan yang baru, ada proyek yang baru, ada kepercayaan yang baru, ada musuh yang baru yang harus kita terima. Siapkan hati saudara, bergumul, bergulat dengan Tuhan. Saya percaya ada bantuan bala tentara surga, ada kasih karunia Tuhan yang tidak layak kita terima. Sehingga setelah badai ini berlalu saudara, ya di musim yang baru, di perkenanan yang baru, kemurahan Tuhan melimpah atas setiap kita. Saya berdoa saudara dimanapun kita berada, berkat Tuhan, perkenanan Tuhan atas setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan bukan, Kau bukan Tuhan yang jauh dari. Mari kita panggil nama Tuhan, nama yang menyelamatkan. Oh, nama, ku dengar suaramu, ku dengar suaramu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indahkah, amin, amin. Kau sumber, haleluya, di setiap orang yang mari datang kepada Tuhan dengan iman, katakan Engkau Tuhan yang indah, sungguh indah. Oh Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami, mencintai setiap kami, dan sayang. Haleluya, bagi setiap hati yang terluka.
kita datang mencari wajah-Nya. Kalau perjalanan kehidupan kita hari-hari ini seperti Yakub, penuh dengan tragedi-tragedi yang kita tidak harapkan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah, liku-liku kehidupan kita, adakah Tuhan masih mencintai kita? Adakah mungkin kita akan masih mengalami dan janji-janji Tuhan? Tuhan memberikan satu gambaran, karena kasih karunia-Nya, Dia akan menemukan kita, Dia akan mengangkat kita, Dia akan memulihkan kita. Sebab bukan kita yang memilih Tuhan, Dia yang telah memilih kita, Dia yang telah memberikan nama-Nya, nama yang kudus. Engkau mengangkat kami Tuhan, Engkau menghibur kami Tuhan. Engkau memberi kekuatan. Tuhan, berikanlah Roh Kudus, Roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban ya Tuhan, mengalahkan setiap ketakutan dan kecemasan kami. Dan ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan, ulurkanlah, curahkanlah, perintahkanlah berkat-Mu turun atas setiap kami. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Yesus Kristus. Oh, nama yang baru, tempat yang baru, berkat yang baru, perkenanan yang baru, biar setiap kami boleh masuk kepada musim yang baru ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Lepaskanlah Tuhan, curahkanlah segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup kami yang penuh dengan dosa, hidup kami yang berliku-liku, kami tahu ada satu pribadi yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kalau banyak tragedi, banyak kepahitan, banyak masalah dalam diri kami, Tuhan, sore hari ini Engkau berbicara lewat kehidupan Yakub. Masih ada kesempatan kami mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Engkau melawat, sebagaimana Engkau memberkati Yakub, demikian Engkau memberkati semua yang mendengarkan Tuhan siaran ini. Demikian Engkau menjangkau setiap hati kami, demikian Engkau melepaskan berkat-Mu atas kami. Izinkan kami mengalami surga, mengalami Tuhan, mengalami hadirat-Mu, mengenal nama-Mu yang kudus. Oh Tuhan Yesus, sehingga Engkau membawa kami kepada musim yang baru, kepada tuayan yang baru, pengharapan yang baru. Kami tahu fajar akan menyingsing, menyongsong kami. Tuhan yang akan menolong kami melewati setiap ketakutan, malam yang gelap. Kami akan melihat perjalanan kami ke depan ini akan diberkati oleh Tuhan. Kalau di tahun 2020 ini di awal kami disambut dengan sesuatu yang menakutkan, malam yang gelap, seperti Yakub kami percaya, oh di bulan-bulan yang akan datang, di tahun ini kami akan melihat perbedaan yang akan Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan memberkati kami bahkan sekalipun di padang gurun, di kediaman orang fasik. Karena kalau Tuhan di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu ya Tuhan berlimpah-limpah. Hiburkanlah Tuhan, kuatkanlah, kirimkan malaikat-malaikat-Mu menyertai, meneguhkan setiap perjalanan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berkata yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Oh yang berbeban berat diangkat, diberikan kelepasan kekuatan. Kami berdoa yang terikat, terpenjara, kami berkata dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang mati dibangkitkan oleh kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan mau agar kami menjalani kehidupan kami dengan bahagia dan sukacita. Terpujilah
terpujilah namamu Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengarahkan hati kami, memberkati Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan Engkau menolong pemerintahan kami, secara khusus dari Presiden kami, Wakil Presiden, semua jajaran menteri, semua departemen, koordinator. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati berlimpah-limpah. Engkau menolong secara khusus para medis Tuhan yang berjuang Tuhan di gugus depan. Oh, beri kekuatan, beri perlindungan. Tuhan Engkau mencampur tangan atas bangsa kami, atas negeri kami, atas kota kami Tuhan. Lalukan badai dari bangsa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah Indonesia, diberkatilah setiap suku, kaum, bahasa, diberkatilah kota kami, diberkati pintu gerbang kota Medan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Izinkan umat-Mu berjalan maju menggenapkan firman-Mu Tuhan hari-hari ini. Kami percaya Tuhan memahkotai tahun ini dengan segala kebaikan-Mu. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Sebelum kami menutup, sebelum kami menyelesaikan, sebelum kami mengakhiri acara kami ini Tuhan, kami buka hati kami tadahkan tangan kami. Kami hadapkan wajah kami ke sorga. Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyinari kami dengan wajahnya, memberikan kami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kami dan memberikan kami sejahteranya sore ini, esok, martabat sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Ya, saya sampaikan kembali kepada worship leader akan memberikan pengumuman bagi kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, boleh memberikan ke rekening GBI Metro Amplas. Boleh dilihat di kolom komentar live streaming ini. Dan untuk anggota-anggota FA dan ketua FA boleh mengkoordinir setiap anggota-anggota FA-nya. Yang anggota FA-nya rindu memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan buah sulung. Terima kasih, itu saja pengumuman di sore hari ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malam